Pertempuran baru saja dimulai ketika Permaisuri Ling Yao memilih untuk menyerah, sekarat karena tombak Ye Xingchen. Petik 2, petik 2. Para pembudidaya semua tertekan. Di babak pertama, Jun Changqiao sudah menyerah. Di babak kedua, Permaisuri Ling Yao telah menyerahkan hidupnya. Bagaimana mereka bisa menyaksikan pertempuran dengan damai? Pertandingan palsu. Kembalikan tiket. Ini sudah berakhir. Jantung Zhenren Tonggu melompat ke tenggorokannya. Muridnya telah terbunuh. Qing Wei yang sempurna pasti sangat marah. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat ekspresi tenangnya. Dia menghela nafas dan berbalik untuk pergi dengan air mata di matanya. Dia pergi begitu saja. Zhenren Tonggu berkata tidak percaya. Tuannya, Qing Wei yang disempurnakan, akan sangat marah atas kematian Permaisuri Ling Yao. Tetapi sebagai saksi, dia telah melihat dengan jelas bahwa muridnya ingin mati. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang luar? Dibunuh dan sekarat adalah dua konsep yang berbeda. Menguasai. Jauh dari Gunung Zhangye, tetua yang bungkuk itu menatap ke langit, air mata mengalir di wajahnya. Kamu akhirnya bebas. Kematian Permaisuri Ling Yao tidak membuat Jun Changqiao sedih atau sekte sepanjang masa. Karena dia telah membunuh Ye Xingchen, wajar saja jika dia akan dibunuh hari ini. Hutang harus dilunasi. Hidup untuk hidup. Itu adalah prinsip yang tidak berubah. Namun, Ye Xingchen memegang tombak di tangannya dan melihat mayat tak bernyawa. Ekspresinya kosong dan bingung. Jangan salah paham. Dia tidak menyesalinya. Dia tidak menyangka akan membunuh wanita ini dengan mudah. Sejak kelahirannya kembali, Ye Xingchen telah berkultivasi dan tumbuh lebih kuat, semua demi membunuh Permaisuri Ling Yao. Dia bahkan membayangkan pertempuran sengit dengannya, tetapi pada akhirnya, dia menyerah untuk melawan, dan bahkan telah mengambil nyawanya. Ini bukan yang dia inginkan, karena itu terlalu sederhana. Itu terlalu membosankan. Puci, Ye Xingchen mengeluarkan tombaknya. Permaisuri Ling Yao melayang turun seperti bunga layu, wajahnya yang cantik menunjukkan rasa lega. Suara mendesing. Sebuah bola api terbang dan menyelimuti mayat itu. Ye Xingchen takut wanita ini akan menggunakan beberapa metode untuk memalsukan kematiannya, jadi dia harus membakar tulangnya dan menyebarkan abunya untuk memotong kesempatan membersihkan namanya di masa depan. Baru setelah tubuh Permaisuri Ling Yao dibakar, dia menyimpan senjatanya dan mendarat di Gunung Zhangye. Kebencian yang telah lama ditekan di dalam hatinya telah benar-benar hilang. Dia merasa lebih segar dari sebelumnya dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Kaisar Malam, dia benar-benar tersenyum. Simpul di hatinya telah dilepaskan, dan iblis di hatinya telah dihilangkan, kata Jun Changqiao dengan cara yang bersyukur. Xingchen akan memiliki pencapaian yang lebih besar di masa depan. Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, mereka mungkin perlu memikirkannya dengan hati-hati. Tetapi jika kata-kata ini keluar dari mulut penipu, mereka pasti memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Dendam antara Ye Xingchen dan Permaisuri Ling Yao telah berakhir dengan sempurna hari ini. Adapun apakah ada rahasia tersembunyi dalam masalah ini, karena Ye Xingchen bertekad untuk mati, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Namun, wanita itu benar tentang satu hal. Dia pernah pergi ke gua untuk berkultivasi dalam pengasingan hanya untuk bertarung dengan Ye Xingchen, tetapi pada akhirnya, dia baru saja menembus ke alam pencarian kebenaran. Dalam 2 tahun, Ye Xingchen telah memasuki alam pencarian kebenaran atas. Perbedaan antara wilayah mereka sangat besar. Mungkin karena inilah Permaisuri Ling Yao dengan tegas memilih untuk mengakhirinya dengan kematiannya setelah pertarungan singkat. Di tempat Xingchen jatuh, Ye Xingchen tidak jatuh. Di Gunung Zhangye, Ye Xingchen tidak mati. Semua dendam, semua hubungan yang bernasib buruk, hilang hari ini. Fiuh. Setelah berjalan turun dari gunung, Ye Xingchen menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Dia berpikir dalam hati, sekarang saya tidak lagi terobsesi dengan kebencian. Saya hanya ingin mengejar alam seni bela diri yang lebih tinggi dan melindungi sesama murid dan sekte saya agar tidak diganggu. Kematian Permaisuri Ling Yao tidak membuatnya kehilangan motivasi, karena ada hal yang lebih berharga di dunia ini yang jauh di atas kebencian, seperti kekeluargaan dan persahabatan antar sesama murid. Satu-satunya hal yang hilang adalah cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Menguasai. Si Jingxuan menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah merah, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada Jun Patriark. Dengan bantuan pil penyembuhan, luka-lukanya telah pulih secara signifikan. Pergi, Gu Hongzhenren berkata dengan ramah. Dia bisa mengatakan bahwa ada cerita antara muridnya dan Jun Changqiao, jadi dia secara alami tidak akan mendesaknya untuk pergi bersamanya. Zhenren Tonggu, yang berdiri di samping, berkata dengan marah,
jika muridku tidak menyerah pada muridmu, kamu tidak akan menang. Gu Hongzhenren berkata dengan acuh tak acuh, kerugian adalah kerugian. Jangan membuat alasan. Omong kosong. Zhenren Tonggu berkata, ini bukan kerugian. Dia menyerah. Sepertinya kamu tidak yakin. Ayo, kenapa kita berdua tidak bertarung? Takut padamu. Kedua lelaki tua yang tidak saling berhadapan sama sekali menjadi marah setelah beberapa patah kata. Kemudian, mereka menggambar jalan dan bertarung di Gunung Zhangye. Ledakan, 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 energi yang kuat meledak, dan pemandangannya luar biasa. Namun, betapapun serunya pertarungan itu, kamera masih terkunci pada Jun Changqiao dan Xi Jingxuan, sayangnya direduksi menjadi latar belakang. Tuan Istana Xi, Gou Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kabarmu anak dimensi? Xi Jingxuan duduk dan menundukkan kepalanya. Jelas bahwa dia sedikit gugup dan malu. Dia berkata, guru berkata bahwa saya memiliki kekuatan asal di dalam tubuh saya. Kekuatan asal, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, atribut yang membuatmu kehilangan akal. Ya, Xi Jingxuan berkata, kekuatan ini berasal dari asal-usul dimensi. Pemiliknya adalah anak dimensi. Aku tidak menyangka Palace Master Xi menjadi anak dari dimensi benua bintang jatuh. Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, maaf, maaf. Xi Jingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan anak dari benua bintang jatuh. Saya mendengar dari guru bahwa kekuatan asal dalam tubuh saya tidak biasa dan mungkin berasal dari alam semesta atas. Oh, Jun Changqiao tercengang. Sistem berkata, sepertinya wanita ini memiliki cerita yang tidak diketahui siapapun. Tuan Istana Xi, apakah Anda tahu dimensi macam apa itu? Jun Changqiao bertanya. Aku tidak tahu. Xi Jingxuan berkata dengan ekspresi sedih, kekuatan asal adalah inti dari suatu dimensi. Jika itu diintegrasikan ke dalam tubuh seorang seniman bela diri, itu berarti dimensi itu tidak akan ada lagi. Jun Changqiao mengerti. Karena ada kekuatan asal di tubuhnya, dimensi sebelumnya mungkin telah dihancurkan. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki orang tua dan saudara. Namun, Xi Jingxuan mendongak dan berkata sambil tersenyum, guru berkata bahwa jika saya dapat melihat ke langkah ketiga, saya dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta atas sesuka hati. Mungkin saya dapat menemukan tanah air saya dan menggunakan kekuatan asal untuk membangkitkan dimensi. Petik 2. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Langkah ketiga, seberapa jauh itu? Tidak dapat disangkal bahwa Xi Jingxuan dapat menerobos ke alam pencarian kebenaran dalam waktu singkat. Kecepatan peningkatannya sangat cepat, tetapi pasti akan membutuhkan waktu lama untuk melihat ke dalam alam rahasia surgawi. Selain itu, mencari dimensi tanpa petunjuk di alam semesta atas seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Benar, Jun Changqiao memikirkan sesuatu dan berkata, saya memiliki kapal perang yang diinvasi oleh Star Spirit World sebelumnya. Itu dapat melintasi alam semesta atas terlepas dari wilayahnya. Palace Master Xi bisa pergi bersamaku. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa untuk menemukannya. Oke, kata Xi Jingxuan. Melihatnya setuju begitu saja, Jun Changqiao sedikit terkejut. Xi Jingxuan menundukkan kepalanya dan mencubit sudut pakaiannya. Saat itu, aku menolak undanganmu dan tidak naik ke dunia atas bersamamu. Di masa depan, aku tidak akan pernah menolak lagi. Brengsek, Su Xiaomo, yang menguping, berseru, ini setara dengan mengaku kepada Patriark. Baiklah kalau begitu, Jun Changqiao berkata, aku akan memberitahumu saat kita berangkat. Datang saja ke sekte sepanjang waktu untuk menemuiku kalau begitu. Oke, Xi Jingxuan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Jun Changqiao mengangkat tangannya, memandang laul itu, dan menangkupkan tangannya. Sudah larut, aku akan membawa murid-muridku kembali ke sekte dulu. Selamat tinggal, Tuan Istana Xi. Engah, Su Xiaomo memuntahkan seteguk darah. Xi Jingxuan pergi bersama Gu Hongzhenren. Meskipun dia sedikit enggan, dia sebagian besar senang. Senang bahwa Jun Changqiao bisa memanggil namanya segera setelah melihat wajahnya. Menguasai. Sepanjang jalan, wajah Xi Jingxuan berseri-seri. Sudah beberapa dekade dan dia masih mengingatku. Gu Hongzhenren terdiam. Semakin kuat seorang seniman bela diri, semakin kuat ingatan mereka. Kecuali mereka kehilangan ingatan mereka dalam kecelakaan mobil, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melupakannya. Apalagi, itu baru beberapa dekade. Saya benar-benar tidak tahu apa yang membuat murid konyol saya sangat senang. Mendesah. Gu Hongzhenren menggelengkan kepalanya dan berpikir, hal yang paling sulit dipahami di dunia ini adalah cinta antara seorang pria dan seorang wanita.
Menguasai. Si Jingxuan berkata, mengapa aku merasa atribut langit dan bumi di alam atas lebih kuat dari sebelumnya? Itu karena keadaan pikiranmu telah berubah. Gu Hongzhenren berkata, oh, Jun Changqiao memimpin murid-muridnya kembali ke sekte sepanjang masa dengan kapal perang kuno. Namun, dia berdiri di haluan kapal dan merenung dengan serius. Permaisuri Lingyao yang licik meninggal begitu saja. Dia berubah menjadi abu. Sistem berkata, dia pasti sudah mati. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita ini mencuri sutra Taixuan dan menipu 9 kaisar besar untuk membantunya naik. Ini berarti bahwa dia sangat menghargai wilayah dan kekuasaannya. Mengapa dia ingin mati dengan begitu mudah? Sistem berkata, seperti yang saya lihat, Permaisuri Lingyao tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Xingchen, jadi dia hanya bisa menerima nasibnya. Tidak, tiba-tiba, Jun Changqiao menamparkan dahinya dan berkata, setelah Ye Xingchen terbunuh, jiwanya terlahir kembali. Karena wanita itu juga mengolah sutra Taixuan, bahkan jika tubuhnya dihancurkan, dia masih bisa dilahirkan kembali, kan? Ini, sistem tidak bisa berkata-kata, menguasai. Jun Changqiao buru-buru memanggil tetua Taixuan dan bertanya tentang sutra Taixuan. Lagi pula, dialah yang menciptakannya. Pada akhirnya, jawaban yang dia dapatkan adalah, memang benar bahwa saya menciptakan sutra Taixuan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan kembali jiwa-jiwa. Tidak, Gou Sheng mengerutkan kening. Orang tua dari Taixuan berkata, bahkan di alam atas, tidak ada seni bela diri yang dapat meregenerasi jiwa seorang seniman bela diri. Bagaimana saya, orang yang fokus pada studi formasi, dapat menciptakan teknik yang menantang surga? Tidak, Jun Changqiao menggosok pelipisnya dan berkata, karena sutra hati Shizun tidak memiliki efek menghidupkan kembali jiwa, bagaimana Ye Xingchen bisa memiliki tubuh beberapa ribu tahun kemudian? Kecuali, sistem, bagaimana menurut Anda? Petik 2. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Di dalam kabin, setelah keputusan yang sulit, Ye Xingchen masih mengeluarkan sutra Taixuan yang masih memiliki aroma tubuhnya. Buku petunjuk rahasia ini sangat berarti baginya. Jika dia tidak mendapatkannya, dia tidak akan mati di tangan Permaisuri Lingyao, dan dia tidak akan terlahir kembali di sekte sepanjang masa, dan dia tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Sekarang aku telah menembus ke alam pencarian kebenaran tingkat atas, apa gunanya menyimpannya? Api berangsur-angsur naik di tangan Ye Xingchen, jelas berniat membakarnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Namun, saat dia mengangkat kitab suci Taixuan, sebuah surat keluar dari dalam dan perlahan melayang ke tanah. Ye Xingchen mengerutkan kening, tapi tubuhnya menerimanya dengan jujur dan mengunci barisan kata-kata indah. Kaisar Malam, ketika kamu membaca surat ini, aku seharusnya sudah mati, jadi selamat, kamu telah membalas dendam. Petik 2, Mata Ye Xingchen berkedip karena marah. Wanita ini meninggalkan catatan bunuh diri sebelum dia meninggal. Kenapa dia merasa seperti sedang mengejeknya? Dalam kehidupan masa lalu Anda terobsesi dengan seni bela diri dan tidak memahami cara dunia, Anda juga tidak memahami hubungan manusia. Saya senang untuk Anda bahwa Anda memiliki begitu banyak rekan murid dalam kehidupan ini. Ini juga membuktikan bahwa itu benar untuk membunuhmu saat itu. Melihat baris kata-kata ini, Ye Xingchen hampir membakar surat itu. Apakah benar membunuhku? Apakah itu bahkan manusia? Sebenarnya, ada satu hal yang sangat ingin kukatakan padamu secara langsung, tapi aku tahu betapa kau membenciku, jadi aku hanya bisa memberitahumu melalui surat setelah aku mati. Sutra Taixuan yang dibuat oleh orang tua Taixuan tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan jiwa seorang seniman bela diri dilahirkan kembali. Beberapa mantra yang tertulis di dalamnya sebenarnya sengaja dimodifikasi. Melihat ini, ekspresi Ye Xingchen membeku. Kamu mungkin sangat penasaran, karena kamu tidak bisa dilahirkan kembali, mengapa kamu memiliki tubuh orang lain? Ini karena Anda memiliki identitas yang mengejutkan yang dapat mengejutkan alam semesta bagian atas dan bahkan mengubah tatanan langit dan bumi. Petik 2. Ye Xingchen berpikir dalam hati, siapa yang kamu coba bodohi? Di masa lalu, meskipun Kaisar Malam kuat, IQ-nya jelas tidak bisa mengimbangi. Sekarang, di bawah bimbingan Jun Changqiao, dia tampak bodoh, tetapi IQ-nya pada dasarnya telah mencapai batas. Kamu mungkin curiga aku berbohong padamu, tapi itu tidak masalah. Karena ketika saatnya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua yang aku lakukan adalah untukmu. Akhirnya, saya harap Anda bisa menjadi lebih kuat, sampai Anda memiliki kekuatan untuk mengguncang alam semesta,
sehingga Anda dapat memenuhi kata-kata yang pernah saya katakan, semua tanah di bawah langit adalah milik raja, dan semua orang di pantai, dari tanah adalah rakyat raja. Wajah Ye Xingchen kosong. Apakah dia pernah mengatakan ini sebelumnya? Satu-satunya tanda tangan pada surat itu adalah Ling Yao, dan ada sedikit kengganan dan kerinduan di ujung pena. Keterampilan mengapur wanita ini terlalu buruk. Ye Xingchen meremas surat itu menjadi bola. Dia telah merencanakan untuk membakarnya, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia menyimpannya ke dalam cincin spasialnya. Xingchen, pada saat ini, suara Jun Changqiao terdengar di telinganya. Apakah kamu tertidur? Tidak, ayo ke kokpit. Tidak. Di kokpit, tetua Taixuan dengan hati-hati membaca sutra Taixuan yang dia buat. Dia berkata dengan terkejut, nyanyian di 2 halaman terakhir tidak ditulis oleh saya. Teknik seni bela diri ini berada di atas tingkat dewa di benua Starfall. Dia telah membuatnya dengan iseng ketika dia mempelajari arai perebutan keberuntungan. Dia secara pribadi telah menulis setiap kata dan setiap gambar di atasnya, jadi dia secara alami mengingatnya dengan jelas. Seseorang memodifikasinya, Jun Changqiao bertanya. Betul sekali, siapa yang memodifikasinya? Kau bertanya padaku, tapi siapa yang harus kutanyakan? Petik 2, Jun Changqiao menatap Ye Xingchen yang diam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, yang terakhir mengeluarkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh permaisuri Ling Yao. Semua tanah di bawah langit adalah milik raja. Semua orang di tepi negeri adalah rakyat raja. Cek. Setelah membacanya, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, betapa arogan dan mendominasi. Aku tidak mengatakan apa-apa tentang itu, kata Ye Xingchen. Kamu tidak mengatakan apa-apa tentang itu di kehidupan masa lalumu. Mungkin kamu melakukannya di kehidupan sebelumnya, kata Jun Changqiao. Ye Xingchen tercengang. Xingchen, Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, jika apa yang dikatakan permaisuri Ling Yao dalam surat itu benar, kamu mungkin benar-benar memiliki identitas yang menghancurkan bumi. Wanita itu sangat licik. Dia tahu dia akan mati, jadi dia sengaja meninggalkan surat untuk menggangguku. Itu mungkin. Kepala keluarga. Ye Xingchen berkata dengan serius, aku hanya ingin fokus pada seni bela diri dan melindungi sekte sepanjang masa dengan hidupku. Jun Changqiao berkata, saya sangat senang. Kembalilah dan istirahatlah. Surat ini, tetaplah di sini bersamaku untuk saat ini. Ya, setelah Ye Xingchen pergi, Jun Changqiao mengambil surat wasiat dan berpikir, tulisan tangannya sangat indah. Bukankah tuan rumah merasa familiar? Sedikit, tapi aku tidak ingat. Apakah aku perlu mengingatkanmu? Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Petik 2, Sistem tidak membuatnya tegang dan berkata, tuan rumah dapat mengambil pecahan dari Seven Mysterious Rice Shard untuk dilihat. Kalimat ini seperti panggilan bangun tidur. Jun Changqiao segera menepuk dahinya dan berkata dengan terkejut, tidak heran itu terlihat sangat familiar. Ini sangat mirip dengan tulisan tangan pada fragmen itu. Dalam studi, Jun Changqiao mengeluarkan 7 jilid asli dan membandingkannya dengan tulisan tangan di catatan bunuh diri. Ia menyimpulkan bahwa meskipun tidak ditulis oleh orang yang sama, gaya penulisannya sangat mirip. Setiap dunia memiliki sistem peradaban yang relatif independen, dan kata-kata serta ramalan yang mereka buat semuanya berbeda. Misalnya, benua bintang jatuh. Misalnya, alam atas. Tulisan dan bahasa mereka sangat berbeda. Untuk mencegah pembaca dari sengaja mempelajari bahasa bintang jatuh atau bahasa alam atas, mereka cukup perhatian untuk menerjemahkannya ke dalam huaxia. Sistem, bagaimana menurutmu? Gaya penulisan volume dan catatan bunuh diri serupa, yang berarti bahwa mereka seharusnya hidup di dunia yang sama dan dipengaruhi oleh peradaban yang sama. Aku pikir juga begitu. Ekspresi Jun Changqiao menjadi serius. Jilid-jilid itu dibuat oleh 7 sage mendalam, yang juga dikenal sebagai legenda seni bela diri. Permaisuri Ling Yao berasal dari pesawat yang sama dengannya, jadi identitasnya tidak sederhana. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Ye Xingchen. Dari isi catatan bunuh diri, dia memiliki identitas yang mengejutkan. Sekarang tulisan tangan wanita itu mirip dengan 7 sage mendalam, mungkinkah benar-benar ada kehidupan lampau? Atau mungkin, dia memiliki semacam hubungan dengan makhluk super perkasa. Mungkin, sistem berkata dengan serius, Ye Xingchen mungkin adalah reinkarnasi dari 7 sage mendalam. Baik, Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, kamu sangat banyak bicara. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan dalam cerita itu salah. Petik 2, Sistem meraung putus asa, apakah saya melakukan kesalahan selama periode waktu ini? Jika kamu bekerja keras setiap hari,
kamu tidak akan bisa hidup. Tentu saja, Jun Changqiao juga bingung. Tulisan tangan di beberapa halaman terakhir Sutra Taixuan sangat berbeda dengan catatan bunuh diri. Siapa yang mengubahnya tanpa izin? Menurutku, sistem berkata, jika kita menemukan orang yang dengan sengaja menambahkan mantra, kita mungkin bisa mengungkap identitas mengejutkan Ye Xingchen. Setelah membandingkan catatan bunuh diri dan volumenya, Jun Changqiao sampai pada kesimpulan. Permaisuri Ling Yao dan 7 sage mendalam pasti dipengaruhi oleh peradaban yang sama, itulah sebabnya tulisan tangan mereka mirip. Sulit untuk memastikan apakah Ye Xingchen adalah reinkarnasi dari makhluk yang kuat, tapi setidaknya itu berarti bahwa wanita itu tidak sederhana. Kekuatan senior Gu sudah sangat menakutkan. Ketika dia berbicara tentang 7 orang suci yang mendalam, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Dia bahkan memanggilnya legenda seni bela diri. Jika Permaisuri Ling Yao tinggal di pesawat yang sama dengannya, tingkat kultivasinya seharusnya cukup tinggi. Dia masih dibunuh oleh Ye Xingchen pada akhirnya. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Mungkin seperti yang dikatakan surat wasiat. Identitas mengejutkan Ye Xingchen benar-benar akan mengguncang alam semesta atas dan mengubah tatanan dunia. Jun Changqiao bersandar di kursi dan menggosok pelipisnya. Tiba-tiba ada tekanan. Di masa lalu, Ye Xingchen tidak lebih dari kaisar bela diri yang bereinkarnasi. Sekarang, dari tampilan surat wasiat, sepertinya ada lubang yang lebih dalam. Ketika kebenaran terungkap, akankah dia dan sektenya mampu menahan gelombang berbahaya? Saya baik-baik saja, sistem berkata, jika kamu tidak bisa menerimanya, maka gunakan cheat. Ini tidak seperti kamu belum pernah menggunakannya sebelumnya. Malam hari, Jun Changqiao duduk di aula utama dan menatap ke langit. Meskipun saya telah mencapai puncak seni bela diri di alam atas, di alam semesta yang luas, saya hanyalah bintang yang tidak penting. Cross of Flowers berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Dia menjentikkan rambut di depan dahinya dan berkata, bagi orang lain, suamiku adalah bintang yang tidak penting. Tetapi bagi semua orang di sekte sepanjang masa, Anda dapat memandu jalan ke depan ketika Anda tersesat. Jun Changqiao berkata dengan getir, semakin seperti ini, semakin banyak tekanan yang ada. Jika dia sendirian, dia tidak akan peduli tentang hidup atau mati, tetapi dia memiliki sekte di belakangnya dan sekelompok murid. Berjalan di jalan untuk menjadi makhluk yang kuat selalu seperti berjalan di atas es tipis, dan juga seperti membawa 100.000 gunung di punggungnya. Aku akan selalu berada di sisimu, suamiku. Cross of Flowers ingin memiringkan kepalanya dan membungkuk, tetapi dia takut pria itu akan mendorongnya menjauh, jadi dia hanya bisa duduk diam di tempatnya. Keduanya tidak berbicara, mereka memandangi bintang-bintang sepanjang malam. Ye Xingchen, yang sedang duduk bersila di dalam ruangan, merasa tidak nyaman. Seolah-olah seseorang terus-menerus berbisik di telinganya, semua tanah di bawah langit adalah milik raja, dan semua tanah di tepi pantai raja adalah milik raja. Dia memeluk kepalanya dan meraung, aku tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu. Petik 2. Hari berikutnya, Ye Xingchen berjalan keluar dari ruangan dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Biasanya, setelah membalas dendam, dia harus dalam suasana hati yang baik. Namun, setelah membaca wasiat tersebut, ia bingung dan tidak berlatih silat secara sistematis selama beberapa hari. Setelah Jun Changqiao mengetahuinya, dia sangat marah. Mungkinkah ini trik yang sengaja dimainkan wanita sebelum dia meninggal untuk mengelabui Ye Xingchen agar meninggalkan seni bela dirinya? Meninggalkan seni bela dirinya, dia meremehkan tekad Kaisar Malam. 1 hari lagi berlalu, dia dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya dan mulai berlatih seni bela diri dengan lebih rajin. Adapun masalah sebelumnya, mereka sudah lama hilang. Jun Changqiao menghela nafas lega. Dia secara pribadi mengawasi proses pembangunan kapal perang dan memikirkan bagaimana menyelesaikan misi utama, membebaskan diri dari batasan, dan memulai era eksplorasi ruang angkasa. Persyaratan misi adalah untuk mencapai tingkat sekte abadi. Tanpa pengakuan dunia, akan sulit untuk menyelesaikannya. Sistem berkata, kamu memberiku pengingat. Jun Changqiao berkata, sudah waktunya memikirkan cara untuk meningkatkan level sekte. Karena tidak ada organisasi sertifikasi, sekte sepanjang masa memberi kesan kepada pembaca bahwa itu masih pada tingkat sekte misterius. Namun, pada kenyataannya, itu sudah merupakan keberadaan luar biasa yang menghancurkan 10 sekte abadi besar. King Yang, Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan keras, ubah tanda di gerbang ke 10.000 sekte abadi kuno, dan kemudian sebarkan berita itu ke semua kota besar. Ya, Li King Yang memasuki cincin interspatialnya dan mulai memilih tanda yang berbeda.
Mengapa dia memilih? Karena ada tanda dengan tulisan, 10.000 sekte sejati kuno, 10.000 sekte Dao kuno, dan 10.000 sekte surgawi kuno. Jelas bahwa mereka sudah siap dan bisa menggantinya kapan saja. Sesaat kemudian, sebuah tanda baru digantung di pintu gerbang. Kata-kata, 10.000 sekte abadi kuno, yang diukir di atasnya sangat kuat dan memiliki aura menelan gunung dan sungai. Pada saat yang sama, sebuah pengumuman baru muncul di papan nama kota-kota besar di dunia yang lebih tinggi. Isinya adalah, mulai hari ini dan seterusnya, sekte sepanjang masa akan dipromosikan ke tingkat surgawi. Jika ada yang tidak puas, mereka bisa datang ke 10.000 gunung abadi kuno untuk berbicara. Jelas bahwa inilah yang dikatakan Jun Changqiao karena itu terlalu berarti. Seperti yang diharapkan, mereka menyebut diri mereka sekte abadi. Berbagai pembudidaya tidak terlalu terkejut setelah melihat pengumuman itu. Lagi pula, untuk dapat menghancurkan 10 sekte abadi besar, sekte sepanjang masa layak untuk tingkat surgawi. Masuk akal bagi mereka untuk menambahkan level lain di atas sekte abadi. Bahkan jika ada level yang lebih tinggi, Gou Sheng tidak akan menggunakannya. Ini karena kues alur cerita utama mengatakan bahwa itu pasti sekte surgawi. Jika dia memutuskan untuk menyebut dirinya sekte surgawi atau sekte surga, tidak akan ada gunanya jika dia tidak menerima pengakuan. Kalender dunia atas. Siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu? 10 sekte abadi besar telah menjadi sejarah, dan 10.000 sekte abadi kuno adalah yang terkuat. Ding, kues alur cerita utama selesai. Menghitung. Petik 2. Jun Changqiao, yang bertugas mengawasi pembangunan kapal perang, tercengang ketika mendengar suara yang tajam. Dia memerintahkan para murid untuk memasang tanda, 10.000 sekte abadi kuno, dan mengumumkannya kepada publik. Main storyline quest, tiba-tiba dihitung. Itu terlalu sederhana, bukan? Jika dia tahu, dia akan mengubahnya sejak awal. Hahaha, hahaha. Jun Changqiao meletakkan tangannya di pinggang dan tertawa tanpa menahan diri. Zhen Dejun dan yang lainnya melihat ke atas dan kemudian dengan tenang melanjutkan mempelajari kapal perang. Lagi pula, mereka sudah terbiasa. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan main storyline quest. Anda telah menerima sejumlah besar poin pengalaman seni bela diri. Petik 2. Ding, tuan rumah telah berhasil menembus ke alam rahasia surgawi setengah langkah. Petik 2. Wos, pada hari ini, langit di atas sekte sepanjang masa tiba-tiba ditutupi oleh atribut yang luas dan megah. Itu terus meluas keluar dan menutupi lebih dari setengah pesawat. Buku-buku sejarah masa depan mencatat bahwa Patriark Sekte sepanjang masa mengintip ke alam rahasia surgawi dan menciptakan legenda abadi di dunia yang lebih tinggi. Akankah misi utama selesai hanya dengan menggantung plakat, 10.000 sekte abadi kuno? Maaf, Jun Changqiao terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa dia tiba-tiba memasuki pemukiman adalah karena dia sebelumnya telah menghancurkan 10 sekte abadi utama dan menggunakan tindakannya untuk membuktikan kekuatannya. Oleh karena itu, ia dapat memicu penyelesaian misi setelah menyatakan dirinya sebagai sekte teratas. Wos. Atribut khusus yang luas dan agung muncul dari sekte sepanjang masa dan secara bertahap menyelimuti setengah dari alam atas. Jiwa Jun Changqiao tercampur di dalamnya, dan dia bisa merasakan napas setiap helai rumput dan pohon. Seolah-olah seluruh orangnya telah disublimasikan. Apakah ini negara rahasia surgawi? Jun Changqiao sangat menikmati perasaan itu, dan ekspresi bahagia berangsur-angsur muncul di wajahnya. Keluar dan lihatlah, Su Xiaomo berteriak, Patriark telah maju lagi. Nada orang ini tidak bersemangat sama sekali. Dapat dilihat bahwa terobosan Gou Sheng terlalu sering dan terlalu tiba-tiba, menyebabkan dia dan banyak murid secara bertahap kehilangan kebaruan. Mereka bahkan berpikir bahwa ada masalah jika mereka tidak melihat kemajuan Patriark untuk jangka waktu tertentu. Namun, dunia luar tidak bisa tetap tenang. Momentum kemajuan mempengaruhi setengah dari alam atas. Setiap seniman bela diri yang terganggu bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Di tempat tinggal gua yang ekstrim, Masato Kitano berkata dengan terkejut, muridmu telah mengintip ke langkah ketiga. Zenren Tonggu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Ketika dia pertama kali bertemu muridnya, dia baru saja memasuki rilem inti bergulir, dan bahkan berkultivasi selama 2 tahun tanpa kemajuan. Sekarang, dia telah menyentuh alam yang hampir tidak pernah dicapai oleh siapapun di alam atas. Rasanya seperti mimpi. Kejutan besar. Setelah kejutan singkat, Zenren Tonggu dan Masato Kitano duduk bersamaan. Aura kemajuan yang dirilis oleh Jun Changqiao mengandung misteri tertinggi. Itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi mereka,
yang berada di puncak rilem pencarian kebenaran, untuk belajar darinya dan menemukan kesempatan untuk memasuki langkah ketiga. Menguasai. Di tempat yang indah, si Jingxuan menarik jubah hitam yang menutupi wajahnya, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Jun Patriark akan menerobos. Petik 2, petik 2. Mulut Gu Hong Zhenren berkedut hebat. Dia telah memenangkan janji 10 tahun. Namun, dia mengerti bahwa murid Zhenren Tonggu benar-benar luar biasa. Tidak, dia benar-benar monster. Mengapa kehidupan Pak Tua Tonggu begitu baik sehingga dia benar-benar menerima murid seperti itu? Namun, jika Gu Hong Zhenren tahu bahwa menjadi Tuan Jun Changqiao berarti dia harus siap untuk disalahkan kapan saja, dia mungkin tidak akan memiliki mentalitas seperti sekarang. Kemajuan berlangsung sepanjang hari. Mereka yang telah mencapai puncak alam pencarian kebenaran semuanya mendapat manfaat darinya. Adapun apakah mereka bisa mengambil setengah langkah ke depan, itu tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Berderak, pintu terbuka. Jun Changqiao berjalan keluar dengan bersinar. Penampilannya tidak banyak berubah dari sebelumnya. Dia masih tampan, tetapi temperamennya telah berubah total. Setiap gerakan yang dia lakukan sepertinya mengandung makna mendalam dari langit dan bumi. Jun Changqiao menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku hadiah apapun setelah berusaha keras untuk menyelesaikan misi utama, tetapi kamu hanya mengambil langkah kecil ke depan. Puas, sistem berkata, bagi kebanyakan orang di puncak negara pencarian kebenaran, saya khawatir mereka tidak akan dapat mengambil langkah ini sampai mereka mati. Itu benar, Jun Changqiao merasa lega, melihat pertumbuhannya, dia mengandalkan kecurangan untuk maju. Apalagi yang harus dipuaskan. Ding, karena tuan rumah telah berhasil menyelesaikan misi utama alam atas, bom jiwa akan segera dihapus. Petik 2. Pemberitahuan sistem terdengar lagi. Senyum muncul di wajah Jun Changqiao. Itu benar-benar tidak masalah jika wilayahnya meningkat. Selama dia bisa mengeluarkan bom ini yang akan mengurangi waktu bahkan jika dia berjongkok di toilet sebentar, itulah yang akan dia puaskan. Selamat, tuan rumah, Anda telah menyelesaikan yang lain. Diam. Jun Changqiao tidak akan pernah lupa bahwa dia telah berhasil naik ke alam atas dan melewati formasi 10.000 guntur. Sebelum dia bisa merayakannya, seteguk susu beracun memicu versi baru dari misi utama alam atas, jadi kali ini, dia harus menghentikannya. Itu sangat sukses. Beberapa hari telah berlalu, tetapi misi utama masih belum dipicu. Luar biasa, Jun Changqiao berjalan keluar dari ruangan dengan semangat tinggi. Dia melihat bahwa langit lebih biru, dan airnya lebih jernih. Sistem berkata, tanpa batasan misi utama, tuan rumah telah kehilangan tujuannya. Di masa depan, dia tidak akan fokus mengembangkan sekte. Omong kosong *T. Jun Changqiao duduk di paviliun batu dan mengambil bidak catur di atas meja. Dengan tatapan serius, dia berkata, dunia astral belum ditangani. Bagaimana saya bisa kehilangan tujuan saya? Dia hampir menghancurkan benua bintang jatuh. Dia harus membuat pesawat yang jauh ini membayar harga yang menyakitkan. Kepala keluarga, Zhen Dejun mentransmisikan suaranya, kapal perang lain telah selesai. Silakan datang dan periksa. Jun Changqiao bangkit dan pergi ke galangan kapal Aola formasi. Dia melihat bahwa kapal perang kedua telah selesai. Karena dibangun dengan biji bermutu tinggi, itu terlihat tidak bisa dihancurkan dan bahkan memancarkan semacam kekuatan. Menguasai, mari kita beri nama kapal perang ini, Taixuan. Petik 2, petik 2. Mendengar ini, mata orang tua Taixuan itu dipenuhi dengan air mata rasa syukur. Kapal perang pertama seharusnya dinamai menurut namanya, tetapi dia tanpa malu-malu mengubahnya menjadi Changxiao. Berapa banyak lagi kapal perang yang bisa kita bangun dengan sisa biji? 8. Totalnya hanya 10. Tidak ada pilihan, terlalu sedikit batu pemadam roh surgawi. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Armada pertama dari alam roh astral telah menyerbu, dan hanya ada 50 kapal perang. Tidak sampai sejauh ini, setidaknya setengah dari mereka. Pada akhirnya, hanya ada 10 kapal perang. Itu tidak cukup spektakuler. Tidak masalah. Sistem berkata, Anda dapat membelinya dari toko. Enyahlah. Tidak mungkin untuk membelinya dari toko. Lagi pula, menyelesaikan misi utama tidak memberinya poin reputasi. Dia tidak punya banyak yang tersisa, jadi dia harus hemat. Kamu bisa pergi ke pesawat besar untuk membeli biji. Saat menuju ke alam roh astral, kamu bisa membangun lebih banyak kapal perang sampai kamu sampai di sana dan membentuk armada kapal perang yang besar. Lebih tepat mengubah membeli menjadi merampok. Kamu pencuri, dan kamu masih berani membicarakanku. Bagaimana itu bisa dianggap mencuri ketika Anda membeli sesuatu dengan 3 nilai?
Kamu bahkan lebih tak tahu malu dariku. Pembangunan kapal perang masih berjalan lancar. Namun, dengan 2 pengalaman produksi sebelumnya dan tungku template tetap, efisiensinya sangat meningkat. Hanya dalam 1 tahun, semua 8 kapal perang selesai. Dalam hal volume dan tonase, kapal perang yang dikembangkan oleh sekte sepanjang masa lebih besar dan lebih berat daripada yang ada di alam roh astral. Bahannya dari batu pemadam roh surgawi, dan kinerja pertahanannya bahkan lebih baik. Pengujian 5 ekstrim selesai. Pengujian Cool Breeze selesai. Pengujian Grimis selesai. Pengujian Spirit Beast selesai. Pengujian War Knight selesai. Petik 2, Di luar puncak formasi Arai, Sangguan Sinyao memimpin tim untuk dengan hati-hati memeriksa sistem formasi setiap kapal perang untuk memastikan bahwa itu dapat diaktifkan dengan sukses. Tidak sulit untuk mengetahui dari nama-nama bahwa beberapa kapal perang dinamai menurut petinggi sekte tersebut. Misalnya, Five Extremes berhubungan dengan Evil Saint Ding Xingwang, sedangkan Cool Breeze berhubungan dengan Love Expert Wei Qingfeng. Adapun Grimis, Binatang Roh, dan Ksatria Perang, masing-masing berhubungan dengan Aula Grimis, Aula Binatang Buas, dan Aula Ksatria Perang. Tentu saja, ada juga Raja Neraka dan Raksasa, yang berhubungan dengan Jiang Ya dan Raksasa Hitam Putih. Jun Changqiao tidak terlalu memperhatikan nama-nama kapal perang. Nama-nama petinggi sebagian besar didasarkan pada sajak. Misalnya, saudara-saudara Ning bergabung dengan sekte lebih awal, jadi mereka tidak menyebutkan nama mereka karena tidak cocok. Pengujian Ross selesai. Setelah menerima laporan dari tim 10, Sangguan Sinyao mengirim pesan telepati. Patriark, semua 10 kapal perang telah diuji. Mereka dapat diaktifkan dan meninggalkan alam atas kapan saja. Jun Changqiao, yang sedang duduk di luar aula, mengatupkan kedua tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Dia menyeringai. Era penerbangan luar angkasa akan segera dimulai. Alam semesta atas, ribuan dimensi, bersiap untuk kedatangan armada kuno saya. Jika berbagai dimensi mendengar tawa menyeramkan ini, mereka pasti akan menangis sedih. Bos, tolong lepaskan kami. Setelah menguji kapal perang, Jun Changqiao tidak terburu-buru meninggalkan alam atas bersama murid-muridnya. Sebaliknya, dia memutuskan untuk tinggal sebentar dan menyelesaikan urusannya. Kepala Keluarga, Li Luoqiu melaporkan, portal teleportasi di kota-kota besar telah didirikan dan dapat dioperasikan secara resmi. Selama waktu ini, anggota Aula Formasi telah mendirikan portal teleportasi di banyak kota terkenal untuk memudahkan seniman bela diri mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Jun Changqiao telah berkembang di alam atas selama kurang dari 10 tahun. Dalam hal perasaan, dia tidak bisa dibandingkan dengan benua bintang jatuh. Tapi bagaimanapun juga, dia telah menyaksikan kekuatan sekte tersebut, jadi dia telah melakukan sesuatu sebelum pergi. Atau mungkin itu untuk menebus area terlarang yang pernah dia hancurkan. Tentu saja, menyiapkan portal akan menghabiskan banyak magnetit, dan akan membutuhkan dana untuk memeliharanya. Menggunakan portal pasti membutuhkan biaya yang sesuai. Dia bisa menguntungkan orang-orang dan mendapatkan uang pada saat yang sama. Kenapa tidak? Menguasai. Jun Changqiao berkata dengan serius, apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Setelah menyelesaikan misi utama, dia telah mengunjungi Gua Doktrin Ekstrim berkali-kali untuk mengikat Zenren Tonggu dan Masato Kitano ke dalam sekte. Saya tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan sepanjang hidup saya. Saya memperlakukan uang seperti kotoran, jadi. Memukul. Tanpa menunggu dia selesai, Jun Changqiao meletakkan buku rahasia mantra 1000 bayangan tanpa batas di atas meja dan berkata, ini adalah jenis seni bela diri yang dapat menyingkat doppelganger dan membantu meningkatkan ranah seseorang. Selama Master dan Ki Senior kamu bergabung dengan sekte, kamu bisa berlatih sesuka hati. Anak nakal, Zenren Tonggu berkata dengan wajah datar, apakah kamu menghina hati Tao yang teguh dari gurumu? Ding, anggota sekte, 100.042. Petik 2, Ding, anggota sekte, 100.043. Petik 2. Jun Changqiao berjalan keluar dari Gua Doktrin Ekstrim dengan 2 formulir masuk. Melihat langit biru, senyum serius perlahan muncul di wajahnya. Sebenarnya, dengan kekuatan sekte sepanjang masa saat ini, tidak perlu merekrut Zenren Tonggu dan Masato Kitano secara paksa. Namun, mereka telah berada di bawah perlindungan mereka selama bertahun-tahun, jadi sebelum mereka pergi, mereka pasti akan memberi mereka beberapa manfaat untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Keduanya berada di puncak alam pencarian kebenaran. Jelas, batu mistik dan batu Tao tidak dapat membantu mereka, jadi mereka hanya bisa memberi mereka seni bela diri. Namun, karena keterbatasan sistem,
mereka tidak dapat berlatih seni bela diri kecuali mereka bergabung dengan sekte tersebut. Teman lama, Masato Kitano dengan hati-hati membaca Grand Chilio Cosm Shadow Clone Art. Matanya berkedip karena kegembiraan saat dia berkata, seni bela diri ini luar biasa. Mungkin kita bisa menyentuh langkah ketiga dalam hidup kita. Zenren Tonggu menatap kosong untuk beberapa saat sebelum dia berkata, mengapa dia tidak menunjukkan kepada kita teknik seni bela diri yang bagus sebelumnya? Gou Sheng tidak bisa disalahkan. Saat itu, dia telah mengundang mereka berdua untuk bergabung dengan sekte sepanjang masa, tetapi mereka telah berulang kali menolaknya dengan alasan bahwa dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Setelah meninggalkan gua yang ekstrim, Jun Changqiao melakukan perjalanan ke Gunung Abadi Berkabut dan memberi 7 orang bijak dari Gunung Abadi Berkabut banyak batu dao dan batu abadi. Domain patung batu. Jun Changqiao duduk di aula utama dan berkata, aku akan meninggalkan alam atas sebentar lagi. Aku akan menyerahkan klan kepada kalian semua. Petik 2, Ekspresi wajah 3 menteri dan 9 menteri sedikit menarik. Mantan patriark baru saja pergi, dan patriark baru juga pergi. Apa yang sedang terjadi? Namun, dia mengerti, patriark masih sangat muda dan kuat. Tinggal di alam atas hanya akan membatasi dia. Hanya dengan menjelajahi alam semesta dia bisa menjadi lebih kuat. Setelah membuat pengaturan untuk klan patung batu, Jun Changqiao datang ke klan naga dan bertanya apakah naga kecil bersedia mengikutinya untuk menaklukkan lautan bintang. Murid ini bersedia. Long Haotian memanggil 3 Raja Naga hari itu dan memerintahkan mereka untuk bertanggung jawab atas urusan internal klan naga. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, dia mengikuti Jun Changqiao ke sekte sepanjang masa. Dia tidak merindukan Kaisar Naga dan hanya berharap untuk mengikuti Patriark untuk menaklukkan dunia. Beberapa hari kemudian, Si Jingxuan, yang mengenakan jubah hitam, tiba di sekte sepanjang masa. Melihat bangunan yang familiar dan murid yang familiar, emosinya seolah melayang ke masa lalu. Tuan Istana Si, Cross of Flowers tersenyum dan berkata, lama tidak bertemu. Si Jingxuan buru-buru menundukkan kepalanya, seolah dia tidak berani melihat wanita ini. Suamiku memiliki kepribadian yang kuat. Aku khawatir hanya Palace Master Si yang bisa membuatnya mengaku kalah. Mawar bunga berkata. Secara kebetulan, Jun Changqiao datang ke aula utama. Setelah mendengar ini, dia mengutuk dalam hatinya. Pasti Mo kecil yang membocorkannya. Petik 2. Bukannya itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Sistem berkata, mengapa tuan rumah tiba-tiba gugup? Siapa yang gugup? Baru saja, detak jantungnya sekali per detik. Sekarang, detak jantungnya 3 kali per detik. Kamu masih bilang kamu tidak gugup. Petik 2, Jun Changqiao berkata, hanya orang yang bosan sepertimu yang dengan sengaja memeriksa detak jantung orang lain. Hehe. Sistem itu memiliki wajah jijik, meskipun tidak memiliki wajah. Suasana di aula utama sangat canggung. Cross of Flowers dan Si Jingxuan tidak berkomunikasi lagi. Jun Changqiao tidak tahan lagi. Dia masuk dari luar dan menangkupkan tangannya. Tuan Istana Si, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Mohon maafkan kami karena tidak keluar untuk menemui Anda. Aku punya urusan internal yang harus diselesaikan. Aku harus menyusahkan suamiku untuk menghibur Palace Master Si. Cross of Flowers dengan bijaksana menemukan alasan untuk pergi. Suasana canggung pun mereda. Si Jingxuan menarik napas lega. Telapak tangannya berkeringat. Dalam hal kultivasi, dia tidak jauh lebih lemah dari Rose of Flowers. Namun, dia sangat gugup ketika mereka bertemu. Tuan Istana Si, Jun Changqiao duduk dan berkata, sudahkah kamu mengatur semuanya? Ya, Si Jingxuan mengangguk dan berkata, kami hanya menunggu Jun Patriark berangkat. Kita akan berangkat lusa. Ini adalah hari keberuntungan yang dipilih secara khusus oleh Jun Changqiao. Oh, benar. Dia bertanya, apakah matamu sudah sembuh? Ketika mereka berada di Gunung Zhangye, Gou Sheng menemukan bahwa wanita ini tidak memakai kacamata. Guru menemukan banyak harta surgawi dan membantu saya memulihkan penglihatan normal saya, kata Si Jingxuan. Saya mengerti. Jun Changqiao berkata, akomodasi telah diatur. Tempatnya masih sama. Terima kasih. Kami teman lama, jangan terlalu sopan. 2 hari kemudian, 100.000 murid berkumpul di lapangan latihan seni bela diri puncak utama. Jun Changqiao berjalan keluar dari aula utama dan berkata dengan keras, apakah kamu siap? Siap, semua orang berteriak serempak. Naik kapal. Ya, para murid memasuki 10 kapal perang yang terbuat dari biji pendinginan roh surgawi dan kemudian perlahan-lahan terbang menuju langit. Berdengung. Pada saat yang sama,
sekte sepanjang masa diselimuti cahaya yang mengalir. Tidak mungkin membawa gunung tulang besi bersama mereka dalam perjalanan ke alam semesta ini, jadi mereka hanya bisa menyegelnya untuk sementara. Adapun berbagai fasilitas seni bela diri internal, mereka secara alami semua dipindahkan ke kapal perang. Para murid masih bisa menggunakannya untuk berkultivasi selama perjalanan antar bintang. Ayo pergi, Jun Changqiao, yang duduk di Eternal, memerintahkan. 11 kapal perang yang membawa 100.000 murid memuntahkan cahaya energi dari ekor mereka dan kemudian menghilang ke angkasa luar. Muridmu telah pergi, Masato Kitano berkata di luar tempat tinggal gua yang ekstrim. Zenren Tonggu menghela nafas dan berkata, baginya, alam atas mungkin hanya tempat peristirahatan yang tidak mencolok dalam perjalanan panjang kehidupan. Meskipun mereka berdua telah bergabung dengan sekte sepanjang masa, mereka tidak pergi bersama. Alasannya karena mereka sudah tua. Urusan menjelajahi alam semesta harus diserahkan kepada generasi muda. Di alam semesta atas yang luas, 11 kapal perang yang dipimpin oleh Eternal bergerak dengan cepat. Patriark, kemana kita akan pergi? Alam laut gunung. Meskipun alam atas dan alam gunung dan laut keduanya milik sistem Laut Azure, mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Tanpa alat khusus, dibutuhkan setidaknya beberapa dekade bagi seorang pembudidaya alam surgawi setengah langkah untuk sampai ke sana. Untungnya, Jun Changqiao memiliki kapal perang yang canggih. Berdasarkan kecepatan dan jarak, ia memperkirakan bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dalam 2 bulan. Tentu saja, semakin cepat mereka pergi, semakin banyak bahan bakar yang mereka gunakan. Mereka hanya terbang selama 2 atau 3 hari, tetapi 11 kapal perang telah menghabiskan jutaan batu dao. Duduk di kabin utama, Jun Changqiao menggosok dagunya dan berkata, saya harap alam gunung dan laut memiliki sumber daya yang sama. Jika tidak, bahkan sistem Laut Azure tidak akan bisa terbang keluar. Seperti yang diharapkan, sistem berkata, mereka akan menjadi perampok. Perampok pantatku, Jun Changqiao berkata, aku akan berdagang dengan mereka. Meskipun Gou Sheng sedikit tidak tahu malu, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti merampok. Jadi, dia berencana untuk menjadi pedagang pesawat untuk saat ini dan memperdagangkan hal-hal yang bernilai sama untuk energi. Sistem berkata, dia pasti pencatut. Bagaimana? Untuk digunakan sebagai sumber energi kapal perang, setidaknya harus ada batu dao. Hal semacam ini sangat berharga di pesawat apapun. Apa yang bisa dia ambil untuk berdagang? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jun Changqiao berkata, aku punya caraku sendiri. 11 kapal perang berlayar dengan tertib di alam semesta yang luas. Para murid memasuki berbagai fasilitas seni bela diri untuk berkultivasi seperti biasa. Mereka tidak mengendur karena perjalanan antar bintang. Kakak senior kedua, apakah kamu akan pergi ke alam rahasia hidup dan mati? Ayo pergi. Li Qingyang dan Su Xiaomo memasuki kabin yang berisi alam rahasia hidup dan mati. Desain interior kapal perang itu sangat mudah digunakan. Tidak hanya ada kabin untuk tempat tinggal, ada juga ruang budidaya, kafetaria, dan ruang karaoke untuk bernyanyi. Jun Changqiao memegang mikrofon dan bernyanyi dengan keras. Ryu Sinan, Gong Sun Ho, dan Bai Li Qianchou semuanya terbaring di tanah, berdarah dari lubangnya atau mulutnya berbusa. Pada awalnya, ketika Patriark memanggil mereka, mereka bertiga cukup bingung. Mengapa para murid dengan sengaja menghindari mereka? Sekarang, mereka akhirnya tahu alasannya. Nyanyian orang ini sangat mematikan. Setelah serangkaian tangisan dan jeritan, 3 pembasmi iblis dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Jun Changqiao kemudian kembali ke kediamannya. Kesadarannya memasuki cincin interspatialnya saat dia mengambil barang kelas tertinggi yang dia terima sebagai hadiah untuk menyelesaikan misi. Kamu akhirnya ingat, kata sistem. Berdengung, Jun Changqiao mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas barang dagangan tertinggi. Setelah cahaya keemasan keluar, sebuah pemberitahuan terdengar di telinganya, ding. Selamat kepada tuan rumah untuk membuka misi utama. Petik 2. Ding. Selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan bom jiwa. Petik 2. Ekspresi Gou Sheng langsung membeku. Hahaha. Sistem tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri. Selama periode waktu ini, Jun Changqiao tidak mengizinkannya berbicara sama sekali. Dia khawatir susu racun akan berpengaruh. Pada akhirnya, dia telah mendapatkan item tertinggi. Tidak hanya dia mendapatkan misi utama, tetapi dia juga mendapatkan bom jiwa. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengatur untuk dirinya sendiri. Kamu tidak bisa bermain seperti ini. Gou Leftover memeluk kepalanya, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Mendesah.
Sistem menghiburnya, ini mungkin nasib tuan rumah, hahaha. Dia tidak mengecewakan, pencarian utama datang lagi. Isinya adalah untuk mendominasi alam semesta atas. Ini sudah berakhir, melihat hanya ada 6 kata sederhana di papan misi, ekspresi Jun Changqiao membeku. 3 pencarian utama sebelumnya memiliki batas waktu. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan mengaktifkan bom jiwa. Kali ini, tidak ada batasan waktu. Itu tidak benar, Jun Changqiao bingung. Jika tidak ada batasan waktu, mengapa kamu mengikatkan bom jiwa itu padaku? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan bom jiwa yang terlihat seperti batu bata. Ketika dia melihat kata-kata, edisi dunia atas, tertulis di atasnya, dia tiba-tiba menyadari. Ini adalah bom jiwa yang aku hilangkan sebelumnya. Petik 2, Sistem tidak bisa lagi tertawa. Hahaha. Kali ini, giliran Jun Changqiao yang tertawa terbahak-bahak. Pencarian utama tidak memiliki batas waktu, dan bahkan memberinya bom jiwa. Bukankah dia bisa melakukan trik lama dan langsung meledakkan dunia roh astral? Saya mengerti sekarang, sistem berkata, tidak heran Anda ingin pergi ke alam gunung dan laut untuk menemukan Gu Zhaoxi. Anda kehilangan seseorang untuk membawa bom. Jun Changqiao menarik kembali senyumnya dan berkata dengan serius, aku tidak akan membiarkan saudaraku mengulangi kesalahan yang sama. Sebelumnya, Gu Zhaoxi mengorbankan dirinya dan meledakkan 9 kapal perang yang dia siapkan, yang membuatnya menderita untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, tragedi di mana seseorang harus dikorbankan tidak boleh terjadi lagi. Saya harap begitu, mendominasi alam semesta atas. Jun Changqiao melihat kata-kata di papan misi lagi dan menyentuh dagunya. Apakah pencarian utama ingin aku mendominasi alam semesta? Sulit, sistem berkata, tidak ada kesempatan. Jun Changqiao setuju, meskipun dia tak terkalahkan di alam semesta bagian atas, ada ribuan pesawat di alam semesta yang luas. Jika dia mengumpulkan semuanya, pasti akan ada Arcanum surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan dipukuli seperti anjing jika dia mendominasi alam semesta bagian atas. Untung, Jun Changqiao berkata dengan lega, tidak ada batasan waktu. Saya perlahan bisa berkembang. Kepala keluarga. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya. Peta bintang telah menemukan pesawat di dekatnya. Jun Changqiao bergegas ke ruang kontrol utama dan menemukan titik cahaya berkedip di layar. Itu tidak terlalu jauh dari armada. Ayo masuk dan lihat. Ya, suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Petik 2. 11 kapal perang berakselerasi pada saat yang sama dan terbang menuju pesawat pertama yang mereka temukan selama perjalanan antar bintang mereka. Samar-samar mereka bisa melihat bahwa dunia yang mengambang di alam semesta tampak gemetar.